Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my channel, Fun English with me Citra Marantika. In this video, we are going to learn about song. We are going to learn about the definition of song, the social function, the generic structure, and the language features of song. Do you know what is song? Song is a poem that is pronounced according to a certain tone, rhythm, time frame, and melody to form harmony. Lagu adalah syair yang dilafalkan sesuai nada, ritme, birama, dan melodi tertentu hingga membentuk harmoni. The social functions of songs are, fungsi sosial dari lagu antara lain, to entertain the listeners, untuk menghibur para pendengar. To teach moral value through the lyrics of songs, untuk mengajarkan nilai moral melalui lirik lagu. To express personal feeling and cultural values, untuk mengekspresikan perasaan pribadi dan nilai-nilai budaya. To have an emotional connection that just can't be experienced in any other way, untuk memiliki hubungan emosional yang tidak bisa dialami dengan cara lain. The generic structure of songs consists of, the first one is intro. Intro is the introduction, establishes melodic, harmonic, and rhythmic related to the main body of song. Intro adalah pengantar yang membentuk melodi, harmoni, dan atau ritme ke bagian utama lagu. The second one is verse. Verse atau bait ya. Verse is the section of the song structure that tells the story. This is the exposition describing the scene or the person or an emotion. Bait adalah bagian dari struktur lagu yang menceritakan sebuah cerita. Ini adalah eksposisi yang menggambarkan tempat kejadian, atau orang, atau emosi. The third one is chorus or refrain. Chorus or refrain is the most repeated section, so it's the easiest remembered. Chorus atau refrain adalah bagian yang paling sering diulang, jadi paling mudah untuk diingat. Biasanya di dalam lagu itu bagian refrain ini bisa diulang 2-3 kali atau bahkan lebih. The fourth one is break. Break is actually a brief rest or pause for the core melody within a song used to add further dimension and excitement. Break sebenarnya adalah jeda singkat untuk melodi inti dalam sebuah lagu yang digunakan untuk menambah dimensi dan kegembiraan yang lebih jauh. Bridge. Bridge is the part of song that shifts. It can suddenly change tempo or volume or instrumentation. Bridge adalah bagian dari lagu yang bergeser, bisa tiba-tiba merubah tempo, volume, atau instrumen. Biasanya di lagu itu ada bagian yang beda sendiri gitu nadanya. Ini masuknya ke dalam bagian bridge. And the last one is outro or coda. Outro or coda is the end of the road for the song. It can repeat the intro, chorus,
or a refrain as an outro, or a bridge with an instrumental solo. Outro atau coda adalah perjalanan akhir dari sebuah lagu. Bisa mengulang intro, chorus atau refrain sebagai outro atau bridge dengan instrumen solo. Those are the generic structure of song. Now we are going to talk about the language features of song. Ciri-ciri kebahasaan dari lagu. Alliteration. Alliteration is a stylistic device in which a number of words having the same first consonant sound occur close together in a series. Aliterasi adalah pengulangan bunyi awal yang berupa konsonan dari serangkaian kosakata yang terdapat di dalam kalimat. Jadi ini adalah pengulangan bunyi awal konsonan. Lihat contohnya di sini ada a big bully beats a baby boy. Di situ ada pengulangan huruf B. Poetic devices. Poetic devices contohnya ada dua ya. Yang pertama itu figure of speech atau majas, dan yang kedua adalah imagery. Imagery itu adalah perumpamaan. Figure of speech is a word or phrase that has a meaning something different than its literal meaning. Jadi majas ini adalah kata atau frasa yang memiliki arti berbeda dengan arti sesungguhnya. For example, you are a falling star, you are the getaway car, you are the line in the sand when I go too far. Ini kalimat yang menggunakan majas ya, jadi artinya itu tidak seperti dengan arti sesungguhnya. Yang kedua itu ada imagery. Imagery itu biasanya menggunakan five senses, jadi menggunakan panca indera karena dia adalah perumpamaan. Jadi panca inderanya berupa indera sight, penglihatan, hearing, pendengaran, touch, peraba, smell, itu penciuman, and taste, itu adalah indera perasa. For example, her blue eyes were as bright as the sun. Matanya itu biru seperti mata birunya itu cerah seperti matahari. Blue as the sky, biru seperti langit, but soft as silk, tapi lembut seperti sutra. Nah, di sini ada perumpamaan-perumpamaan yang menggunakan panca indera ya. Tadi ada blue as the sky, berarti kan indera penglihatan. Soft as silk, itu juga berarti soft as silk, lembut seperti sutra, berarti itu indera peraba. Rhyming words. Usually songs use a familiar catchy tune and rhyme. Biasanya lagu itu menggunakan nada yang menarik dan juga menggunakan sajak. Sajak itu apa sih? Kalau di bahasa Indonesia itu misalkan sajaknya itu AA AA atau AB AB atau AA BB. Contohnya ada di lagu Twinkle Twinkle Little Star. Twinkle Twinkle Little Star kan lagunya syairnya seperti ini ya. Twinkle Twinkle Little Star, how I wonder what you are. Itu akhirnya kan sama star are. Berarti itu rhyme-nya adalah A A. Itu contohnya sajaknya A A. Twinkle Twinkle Little Star, how I wonder what you are. All above the sky so high, like a diamond in the sky. Itu contohnya AA, BB berarti sajaknya. Ya, ini masih membicarakan tentang ciri kebahasaan teks lagu. Berikutnya adalah menggunakan amusing wordplay and slang language. A wordplay is the manipulation of language with the intent is to amuse. Wordplay atau permainan kata adalah manipulasi bahasa dengan maksud untuk menghibur.
Slang is kind of language consisting of very informal words and phrases. Slang adalah jenis bahasa yang terdiri dari kata atau frasa yang sangat tidak formal. Slang is more common in speech than in writing. Jadi slang ini sangat umum digunakan dalam percakapan daripada dalam tulisan. For example, ada gonna, wanna, and, ada cause, dan sebagainya ya. And the last one is lyrics are written in the first, second, or third person given on the specific perspective you choose. Lirik ditulis berdasarkan perspektif orang pertama, kedua, atau ketiga tergantung pilihan kita. Okay, for your understanding, let's see the following video. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in a dark that you can't see, I'll be the light to guide you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. If you're tossing and turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Shoulder when you cry, I'll never let go, never say goodbye. You know you can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. You'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. You count on me 'cause I can count on you. Okay, do you like this song? I love it so much. So let's analyze the song together, starting from the generic structure of song. Jadi kita akan menganalisa struktur dari lagu tersebut. Ini yang pertama adalah verse. Verse itu adalah bait. Ini bait yang pertama ya. Lalu bagian ini adalah, karena ini tadi sering diulang-ulang, jadi masuk ke dalam bagian chorus atau refrain.
setelah ada chorus atau refrain, ini ada verse yang kedua. Lalu kalian tadi dengarkan ya, bagian yang you always have my shoulder when you cry itu agak berbeda sendiri nadanya. Nah, itu masuknya ke dalam bagian bridge. Dan yang terakhir, kesimpulan dari lagunya adalah yang kalimat terakhir ini, you can count on me cause I can count on you. Itu masuknya ke bagian outro. Count on artinya mengandalkan ya. Kamu bisa mengandalkan saya karena saya juga bisa mengandalkan kamu. So let's analyze the language features of the song. Ayo kita analisa ciri-ciri kebahasaan dari lagu tersebut. Di situ alliteration-nya ada if you're tossing and you're turning. Itu kan ada pengulangan huruf T ya. T. I'll sing a song beside you. Itu juga ada pengulangan huruf S. Sing a song. You can count on me cause I can count on you. Itu di situ ada pengulangan huruf C. Lalu poetic devices ini kalimat yang menggunakan majas. I'll sail the world to find you. Saya akan mengarungi lautan untuk menemukanmu. Itu juga ada I'll be the light to guide you. Saya akan menjadi cahaya untuk membimbing kamu. Ini juga majas. Lalu contoh dari rhyming words-nya. Di sini ada di bagian verse yang pertama, ada di bait pertama. Dilihat di situ terakhir kata terakhirnya. Di baris pertama itu kan si. Di baris keduanya you, baris ketiga si, baris keempatnya you. Berarti di situ sajaknya adalah A B A B. Slang language yang digunakan ada cause. Kalau bahasa formalnya adalah because, karena. Terus ada suppose, kalau tulisan formalnya itu supposed. Kalau di sini pakai apostrof. Sama dengan yang tossing sama turning, di situ pakai apostrof. Harusnya kalau formalnya itu menggunakan G ya di akhirnya, karena ini bahasa gaul. Slang language adalah bahasa gaul, jadi beda gitu. Biar lebih keren kelihatannya. Lalu the perspective of the song depends on our own point of view. Perspektifnya itu tergantung dengan cara pandang kita masing-masing. Apakah kita melihat lagu ini sebagai orang pertama, kedua, atau ketiga. The moral value of this song is we have to help our friends who are in need. Jadi pesan moral dari lagu ini adalah kita harus menolong teman kita yang sedang membutuhkan, because they will do the same when we are in trouble. Karena mereka akan melakukan hal yang sama ketika kita dalam masalah. As a quote says, seperti kutipan bilang, a friend in need is a friend indeed. Teman sejati adalah teman yang ada saat dibutuhkan. Jadi kalian harus menjadi seperti ini ya. Okay, that's all from me. Stay healthy and be happy. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa selalu ceria, selalu bahagia. Don't forget to like this video and subscribe my channel. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.